Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah, para ikhwah wal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita kemudahan dan kesempatan untuk bisa hadir di majlis ilmu dan belajar. Maka gunakanlah waktu di sisa hari dan waktu yang Allah berikan pada kita. Gunakan dengan banyak ibadah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara ibadah yang mulia adalah mengisi waktu dan hari-hari kita dengan belajar menuntut ilmu syar'i. Mempelajari ilmu agama Islam merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Selama ilmu tersebut masih kita dapatkan dengan mudah dan mempelajarinya juga dengan mudah, tidak banyak kita pergi jauh. Sebagian seorang harus pergi jauh mencari ilmu syar'i, seperti kisahnya para ulama hadis, para sahabat, para ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para ulama hadis. Mereka tidak seperti kita saat ini belajar. Untuk mendapatkan satu hadis, dua hadis, mereka harus berperjalanan jauh dan mencurahkan harta dan waktu luang mereka untuk mencari ilmu tersebut, karena mereka memahami bahwasanya ilmu itu apa yang dibangun di atas dalil Al-Quran dan hadis, itulah ilmu. Sehingga mereka mencarinya walaupun di jauh hari, walaupun di jauh tempatnya mereka mencarinya. Dan mereka selama mencari, berjalan, pergi dan pulang, mereka sedang dalam ibadah yang mulia, sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Karena siapa yang mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kita tahu bersama para jamaah, perjalanan menuju ibadah itu adalah ibadah. Jadi perjalanan ibadah yang kita tuju adalah ibadah. Kita tahu bahwasanya salat berjamaah wajib, maka berjalan menuju masjid ibadah. Bukankah Allah menghitung, ya? Allah menghitung setiap langkah kita, berapa langkah kita langkahkan kaki kita menuju masjid untuk melaksanakan salat. Maka terhitung ibadah. Maka semakin jauh tempatnya, semakin banyak dia berlangkah, semakin banyak juga ibadah dan pahalanya. Demikian belajar, maka
pergi dan pulangnya terhitung ibadah. Para jamaah rahimani rahimakumullah, masih kita terhening dan juga bersedih kiranya dengan kepergian salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an. Bahwasanya kepergian beliau menyisakan banyak kebaikan dan pahala jariah. Masya Allah, dakwah sunnah menyebar di mana-mana. Kita lihat para jemaah, dakwah sunnah Masya Allah di mana-mana ada. Kita pun juga mudah mendapatkannya. Yang dahulunya adalah tempatnya tertentu dan orang-orangnya pun tertentu. Maka di antara pertama kali yang berdakwah beliau, ya, sedikit asatizah yang pertama kali berdakwah kepada tauhid. Yang kita lihat para jemaah, perhatikan pengaruh dakwah mereka yang dahulu berdakwah sampai saat ini yang banyak, Masya Allah. Bukankah itu pahala jariah? Alangkah bahagianya orang yang berdakwah jika hasil didapatkan seperti ini, Masya Allah. Belum lagi tulisan-tulisan yang menyebar di tanah air kita dan itu dibaca. Tidak sedikit orang yang mendapat hidayah lantaran tulisan tersebut. Saya pribadi para jamaah di saat saya kelas 2 kalau tidak salah, 2 SMP, ya. Kita tidak mengetahui tentang amalan sunnah, amalan bid'ah, tidak begitu banyak kita mengetahui. Namun sesekali jatuh di tangan kita kitab, itu pun minjam dari teman. Tak tahu siapa yang punya itu hari. Kayaknya santriwati lalu dispinjam ke tempat kita. Latar kita belakang, ya, pondok yang bebas, ya. Sesekali buku tersebut atau ada seorang ustaz kita dulu mengabdi di pondok pesantren yang kita belajar, dapat membaca sedikit sebentar saja. Tidak lama kita membaca kitab azkar, ya, doa wirid kalau tidak salah saya ingat, doa wirid tentang zikir dan zikir, ya, zikir yang wirid yang agak tebal, ya, agak panjang, ya, bukan yang tipis, tebal. Kalau tidak salah beliau penulisnya Ustaz Yazid sempat membaca tentang ada perkara bid'ah, terus ada catatan kakinya di bawah. Kita membaca, masuk di pikiran kita, masuk dalam hati kita, kiranya mudah kita terima amalan-amalan yang lain setelah itu. Masya Allah, ya. Tidak banyak kita mendapatkan buku-buku pada saat itu memang, karena sulitnya memang pada saat itu. Namun di saat itu sudah menyebar buku-buku beliau, Masya Allah. Tidak sedikit orang yang mendapat hidayah lantaran membaca zikir tentang wirid-wirid yang warid dari Rasulullah SAW, tulisan beliau. Belum kita mengenal buku beliau yang bagaimana bermanhaj salaf dan juga akidah Ahlussunnah Jamaah seperti apa penjelasan lebarnya. Masya Allah, kita sangat butuhkan itu hari. Namun sedikit kita membaca tentang catatan kaki, tentang ini amalan bid'ah tidak ada zaman Nabi. Masya Allah. Kadang begitu Allah sapa kita dan hidayah. Tapi berkahnya orang yang menulis, berkahnya orang yang berdakwah, sehingga kebaikan-kebaikan yang akan berlangsung insyaallah pahala jariyah. Kita bersedih memang, terasa kita kehilangan, akan tapi kebahagiaan yang dibawa. Yang jadi pertanyaan adalah kita yang sedang hidup ini, apa yang kita akan lihat nantinya selesai kita meninggal, apa yang akan tersisa, apa yang akan berlanjut langsung. Adakah pahala jariah yang telah kita usahakan selama ini? Atau kita hanya ibadah kita saja, fokus baca Quran kita, qiyamul lail kita? Adakah pahala jariah yang kita harapkan nantinya mengalir sampai kuburan kita, anak soleh kita, sedekah jariah kita kah? Atau thalabul ilmi yang telah kita utus dengan biaya yang kita berikan padanya berhasil? Maka kesempatan bagi kita para jemaah, sebagaimana yang juga banyak beredar tentang tausiah beliau Ustaz Yazid tentang kematian, kafa bil mauti wa'izan, cukuplah kematian sebagai nasihat, ya. Masya Allah. Jadi betul-betul kematian beliau juga dan ceramahnya yang tentang kematian itu mengingatkan kita, seakan-akan kita
baru pertama kali, ya. Bukan hanya para jamaah yang biasa, kan, tapi para asatizah yang kibar juga, para ustaz-ustaz yang ada, yang para ustaz yang aktivis dakwah berceramah di depan jamaah teringat kembali juga. Seakan-akan kita, iya, baru kali ini kita ingat lagi kematian dan kita akan ingin memperbaiki diri kita lagi. Seakan-akan hari ini itu. Maka kematian beliau, Masya Allah, mengingatkan kita akan pentingnya waktu juga, apalagi tausiah beliau beredar tentang gunakan waktu dan sebanyak mungkin baca Quran, belajar, ya kan? Gunakan waktu membaca 4 jam dalam sehari. Talabul ilmi, kata beliau, gunakan waktunya seorang talabul ilmi membaca kitab atau Al-Quran 4 jam sehari. Demikian nasihat beliau yang baik bagi para ustaz atau para asatizah atau penuntut ilmu, ya, para santri dianjurkan untuk membaca kitab 4 jam sehari. Coba kita, dan para jamaah talabul ilmi, saya juga penuntut ilmu, jamaah juga penuntut ilmu, ya. Sama aja kita sama-sama belajar. Cuma bedanya mungkin dengan santri yang di pondok, dia netap makan di sana, tidur di sana. Jamaah juga santri, hanya saja para jamaah pulang keluarga, begitu. Pulang ke rumah nanti datang lagi. Santri juga talabul ilmi dianjurkan untuk membaca kitab para ulama 4 jam dalam sehari. Adakah kita sempat membaca itu? Atau mungkin kita yang juga aktivis dakwah, sempatkah kita baca setiap hari 4 jam? Ya, karena mungkin kesibukan kita yang kadang kesana kemari, ya, mengajar, sehingga kadang waktu itu tidak sempat kita mengejar 4 jamnya, ya. Kalau dikala kita dulu masih belajar menyantri, itu 4 jam memang lebih kita pakai belajar, membahas, membaca-baca, murojaah Al-Quran, memang di santri, di pondok. Setelah kita tidak jadi santri, mengajar kesana kemari, kita tidak sempat lagi baca kitab, tidak sempat, belum lagi sibuk dengan keluarga, anak lagi yang rewel segala macamnya, tidak ada lagi baca kitab. Maka itu nasihat beliau, seakan-akan kita dinasihatkan kembali lagi kita belajar, dan semua kita adalah pelajar. Jadi para jamaah rahimani rahimakumullah, meninggalnya seorang alim pada jamaah merupakan cara Allah mengangkat ilmu agama Islam, sebagaimana yang Nabi sabdakan dalam hadis Bukhari Muslim, innallaha la yaqbidul ilma innallaha la yanzi'ul ilma yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dari dada para ulama sekali cabutan, tiba-tiba saja ulamanya tidak lagi berilmu, tidak. Walakin biqabdil ulama, akan tapi diangkat ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fadallu wa adallu, sehingga tidaklah ada tersisa lagi kecuali orang-orang yang jahil, sehingga manusia butuh fatwa, karena masalah akan banyak terjadi, masalah baru muncul, masalah-masalah muncul, ditanyakan. Namun ahli ilmunya yang Ahlussunnah wal Jamaahnya sudah diangkat dan diwafatkan, sisalah orang jahil, sehingga terpaksa dimintai fatwa. Lalu orang jahil tersebut berfatwa, maka sesat pada dirinya dan juga menyesatkan bagi orang lain. Jadi kesempatan bagi kita para jemaah untuk mengisi waktu kita kembali, kita ke majelis ilmu, belajar, mengisi waktu dengan ibadah, ya. Maka benar-benar nasihat beliau adalah tentang kematian bagi kita semua. Taib. Sahabat Ibn Mas'ud mengatakan, mautul alim sulmatun fil Islam la yusudduha syai'un makhtalafa al-lail wan nahar. Sahabat Ibn Mas'ud mengatakan, kematian seorang alim itu keretakan yang terjadi pada agama Islam, yang tidak akan dapat ditutup, ditempel, dijahit. Walaupun kebaikan, seluruh kebaikan yang dihasilkan dari malam dan siang. Jadi kematian seorang alim itu, keretakan dalam Islam tidak bisa ditutup dengan pergantian malam dan siang. Kita tahu bahwasanya malam banyak menghasilkan kebaikan-kebaikan, ya. Fadilah-fadilah, qiyamul lail seseorang, baca Quran seorang di malam hari, doanya seorang. Di siang harinya banyak ibadah-ibadah dan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan yang dapat turun di hari dan siang harinya, banyak. Tapi tidak dapat menutup itu semua dari keretakan agama Islam dengan diwafatkannya para ulama. Artinya retak sudah,
Bagaimana kalau seandainya semua ulama diwafatkan, sudah hancur sudah agama Islam. Jadi itu para jamaah, mesti akan ada keretakan, dan semakin banyak meninggal semakin banyak retaknya ya. Ya. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berpesan kepada kita, ta'allamul ilma min ahlihi al-muhaqqiqin al-wara'in qabla zihabihim. Imam Nawawi mengatakan, belajarlah ilmu dari ahlinya, para ulama yang ahli tahqiq, yang wara' di dalam agama mereka sebelum mereka pergi. Jadi ulama yang wara' ini memang para jamaah sulit didapatkan. Orang alim mungkin banyak kan, tapi orang alim yang wara' itu takut dengan akhiratnya sehingga dia berfatwa tentang agama Allah apa adanya. Bid'ah, syirik, tauhid, sunnah itu jarang memang. Ya, ulama alim ada, ahlussunnah ada, tapi yang wara', kata Imam Nawawi, yang wara' tersebut sifatnya zuhud, tidak terlena dengan dunia dan segala macamnya, tidak ada ambisi dengan kekuasaan dan juga politis semacam itu jarang. Ya. Dan juga termasuk wara', yaitu seorang dai yang membahas tentang kesyirikan dan kebid'ahan, termasuk wara'. Dan itu anjuran para ulama agar kita mencari ilmu dari mereka yang membahas agama Allah apa adanya, membahas syirik dan juga membahas tauhid, membahas sunnah, juga membahas tentang bid'ah. Itu jarang-jarang. Apalagi di saat kita, di zaman kita ini, di mana tentang masalah bid'ah itu sangat sensitif dan juga sedikit orang membahasnya. Maka dibutuhkan dai yang berani berjihad membahas tersebut, kan harus dibahas demikian. Dan itu diantara sifat-sifat beliau, Ustaz Yazid rahimahullah, beliau sangat berani dan berjihad dan menerangkan kebenaran apa adanya, gitu beliau, masyaallah. Lanjutnya Imam Nawawi mengatakan, wa maji'i qaumi yatakallamuna fil ilmi bimithli nufusihim wa zududihim allati laysa laha mustanad syar'i. Jadi Imam Nawawi berpesan, belajarlah kalian dari ulama yang wara' sebelum mereka pergi, dan sebelum datangnya kaum yang mereka berbicara dalam agama Allah dengan hawa nafsu dan prasangka mereka dan tanpa ada sanad yang syar'i. Alangkah banyaknya pada saat ini dai-dai yang berbicara masalah agama, iya masalah agama, akan tapi sanadnya tidak sah kepada Nabi. Banyak bid'ah yang disebarkan, banyak bid'ah yang mereka dakwahkan, bukan lagi mengingkarinya, tetapi mengajak manusia kepada bid'ah tersebut. Tak kala dilihat sanad ibadah bid'ah mereka tidak sampai kepada Nabi, hanya sampai kepada ulama-ulama yang membagi bid'ah menjadi dua, bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Ulama-ulama yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah, wajibah, muharramah, gitu sanadnya ke sana. Tidak sampai ke Nabi, kepada sahabat. Itu maksudnya sanadnya tidak sampai kepada Nabi SAW. Maka belajarlah dari dai-dai yang sanad ilmu dan dakwahnya sampai kepada Nabi. Apa itu sanad yang sampai kepada Nabi? Mengingkari syirik, mengingkari bid'ah, juga mentahdzir dari pelaku bid'ah. Itu. Jadi itu sanad yang sampai kepada Nabi, karena Nabi juga amalkan konsep tersebut, mengingkari bid'ah, kesyirikan, dan juga para ulama dan para sahabat. Dan insyaAllah akan ada mereka itu sampai di kiamat. Tinggal kita mencarinya kemana, tinggal kita duduk di majlis mana, begitu. Kalau kita patokannya duduk di majlis tentang pembahasan agama yang ramai, banyak lucunya, banyak penggemarnya, ada di sana, itu ada. Jadi kita tinggal memilih di mana kita akan duduk mencari ilmu agama Islam. Taib mukaddimah sebagai nasihat bagi kita semua, dan saya kira banyak menyebar tentang nasihat-nasihat Al-Ustaz Yazid, silakan dibaca, dan juga bagus bagaimana menjaga waktu dan juga fokus seorang talib ilmi belajar dan juga membaca. Sebagai contoh, berjamaah kita setiap hari baca Quran. Adakah setiap hari kita baca Quran, kita sisihkan dalam waktu-waktu kita ini satu muka, ya, satu lembar, dua lembar, gitu. Kalau tidak ada, maka kita belum sampai kepada nasihat yang kita dengar dari Al-Ustaz Yazid. Kalau kita mengamalkannya, kalau enggak, berarti kita tidak mengambil faedah dari kematian tersebut. Apa yang kita sedihkan dari Al-Ustaz Yazid? Beliau sudah membawa dengan amalnya, semoga Allah menerima amalnya. Yang kita ini, para jamaah kita yang masih hidup ini, apa yang kita akan bawa, gitu.
Sebagaimana yang saya katakan tadi, apa pahala jariah yang sedang berjalan saat ini, apa yang sedang kita rintis saat ini untuk kita bawa nanti di alam kubur kita, begitu. Kan ini kita yang ditinggalkan ini, yang apa yang kita akan usahakan, akankah kita rubah hari-hari kita setelah ini? Jangan-jangan kita hanya menangis di hari kedua atau terkesima di hari pertama saja belum meninggal, terkesima melihat ramainya orang yang mensolatinya. Setelah itu tidak ada lagi perubahan. Ya, semoga kita mendapat sama-sama mengambil faedah dan menata hari-hari kita, dan semoga dapat merubah hari kita ke depannya dengan mengambil ibrah dengan kematian. Terkadang kematian seorang alim beda dengan kematian orang biasa. Seharusnya kita memang kematian siapapun kita ambil ibrah di situ. Tapi kadang-kala kita disapa dengan kematian seorang alim agar kita benar-benar berubah dan mau berubah. Kadang ya benar, ya, masya Allah. Taib. Kita lanjutkan kajian kita yang tersisa tentang tahziran para ulama kepada pelaku bid'ah. Poin yang terakhir yang kita baca kemarin, poin yang ke-11 tentang asar-asar para ulama salaf yang mentahzir kepada pelaku bid'ah. Bahwasanya ini adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya seorang dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah atau seorang dikatakan salafi kalau dia mentahzir pelaku bid'ah. Maka tidak dikatakan salafi Ahlussunnah kalau dia tidak mentahzir ahlu bid'ah. Begitu. Bagaimana boleh dia dahulunya hijrah mendapat petunjuk karena seorang fulan, ustaz fulan atau temannya mengatakan jangan ke sana, itu ustaznya banyak bid'ahnya begini misalnya. Dia jadi berhati-hati sampai sekarang. Selamat agamanya, tidak tercampur dengan bid'ah. Setelah ia berjalan di atas manhaj ini dan dia sedang mengamalkan konsep Ahlussunnah wal Jamaah, mentahzir al-bid'ah, dia tidak mengamalkannya, bahkan takut mempelajarinya, begitu. Ya, sebagaimana kita bahas awal-awal tentang makna tahzir, tidak boleh kita sensitif juga. Tahzir itu memperingati bahaya orang pelaku bid'ah, begitu. Cukup mengatakan jangan ke sana nih ustaz, daurahnya ustaz ahlu bid'ah, begitu aja. Ya, misalnya nih ustaz fulan datang dari jauh, nih enggak usah ke sana, nih ustaznya enggak direkomendasikan. Tahzir tuh, tahzir itu. Simpel itu memahami tahzir. Ya, kalau yang berdalil dan juga baca kitab ulama, ya mungkin para ustaz-ustaz, para dai dan para aktivis dakwah yang begitu. Kita masyarakat harus begitu. Ini ustaznya ada kesalahannya dalam masalah ini dan itu masalah usul, misalnya masalah bid'ah ini jangan hadiri. Itu simple sebenarnya. Dan begitu kita menjaga manusia dan masyarakat murni mereka di atas sunnah. Kalau tidak, maka mereka akan berwarna-warni. Bisa dikatakan nanti di kajian sunnah ikut, di kajian sefulan yang menyuruh kepada partai juga ikut nanti, ya kan? Dan karena memang sama-sama casingnya sama, ya, pakaiannya berjubah dan juga jenggotan dan isbal juga sama, berarti kesanalah gitu. Padahal sudah diingatkan itu bukan ustaz salafi, ustaz sunnah, begitu. Itu penting kadang. Betapa banyak kita dan jemaah kita masih yaitu belum mengetahui ustaz fulan itu bukan seorang salafi, tapi dia masih mengambil nasihatnya dan juga ilmu darinya, padahal jelas, bahkan membelanya lagi kalau dikasih tahu. Nah, ini masih belum tertancap konsep Ahlussunnah wal Jamaah ini. Ya, ini bukan masalah furu' wal Jamaah, bukan masalah satu menggerakkan jari atau tidak, satu boleh turun dengan atau satu kunut satu tidak, enggak. Ini masalah usul faqih Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu. Dan konsepnya, hujahnya sudah ada dari zaman Nabi dan para sahabat tentang mentahzir, memperingati kejelekan. Mungkin gantilah tahzir itu, tidak ganti sudah. Ganti dengan memperingati bahaya-bahaya bid'ah. Itu bahasa kita. Ya kan? Sama aja. Baik. Dan terakhir kita membahas tentang asar dari Sa'id bin Sayyid ketika beliau melihat ada seorang yang salat selesai salat subuh. Tidak ada salat subuh, ya. Kecuali mungkin kalau orang yang mungkin mengqada salat qabliyahnya mungkin. Tapi secara umum tidak didapatkan salat sunnah ba'diyah selesai salat subuh. Nah, Sa'id ini melihat ada seorang yang salat 2 rakaat akan tapi sujud rukunya dipanjangkan. Maka beliau ingkari tentang salat tersebut dan melarangnya.
Apalagi sebentar lagi akan masuk ke waktu-waktu dilarang salat, ya kan, terbit matahari. Faqala ya Aba Muhammad yu'adzibuni Allahu 'ala salat. Wahai Abu Muhammad, itu ya, wahai Sa'id, akankah Allah azab aku karena salat tadi? Katanya. Qala la, walakin yu'adzibuka bimukhalafatika as-sunnah, atau yu'adzibuka ala khilafi sunnah. Engkau memang tidak diazab karena salat tadi, akan tapi karena engkau menyelisihi perintah Nabi, karena engkau menyelisihi sunnah, tata cara yang tidak diajarkan Nabi, itu yang engkau diazab, ya, bid'ah yang dilakukan tadi. Ya, gitu. Dan juga amal tersebut tertolak. Iya, tertolak, iya. Kalau tertolak tidak ada ancaman neraka, aman. Tapi tertolak dan juga ancaman neraka baginya, itu bid'ah. Ya kan? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dan siapa yang mengamalkan amalan yang bukan kami perintahkan, tertolak, iya. Ada hadis lain yang mengatakan kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat dan kesesatan di neraka. Jadi berbahaya, ya. Kalau satu hadis saja masih aman, tapi banyak hadis lain lagi. Hadis atau asar ini riwayatnya Imam Al-Baihaqi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani rahimallahu taala mengomentari asar dari Sa'id tadi dan mengatakan wa hadza min bada'i ajwibati Sa'id Ibn Musayyib. Ini adalah termasuk jawaban yang sangat bagus dari Imam Sa'id. Wa huwa silahun qawiyyun 'ala al-mubtadi'ah alladhina yastahsinuna katsiran minal bid'ah. Yang mana mereka, ya, jadi ini jawaban yang bagus bagi kita kaum muslimin dari Imam Sa'id, di mana ahlu bid'ah menjadikan senjata kuat mereka, dan dikala mereka tatkala mereka menganggap adanya bid'ah hasanah. Jadi banyak amalan bid'ah itu bukan bid'ah dhalalah tapi bid'ah hasanah katanya. Jadi banyak amalan bid'ah dhalalah dia anggap bid'ah hasanah. Itu banyak karena lantaran itu salat itu. Apakah Allah azab aku salat gitu? Apakah Allah akan azab aku dengan zikir ini? Apakah Allah akan azab aku dengan selawat ini? Kan selawat bagus. Nah, itu senjata yang kuat bagi ahlu bid'ah, kata Syekh Al-Albani. Bismi annaha dzikrun wa salah, thumma yunkiruna ala ahli sunnah inkar dzalika alaihim. Kemudian mereka balik mengingkari. Jadi kita mengingkari dia, iya, dia juga pula mengingkari kita. Jangan salawat dengan cara seperti ini. Diingkarnya kita. Berarti engkau tidak salawat, begitu. Berarti engkau yang sesat, kau yang salah. Kita salawat kau disalahin. Gitu bahasanya, kan? Taib. Wa yattahimunahum bi annahum yunkiruna dzikra was salat, dan mereka akan mengklaim dan menuduh kita yang mengingkari mereka bidah mereka. Mereka akan menganggap kita mengingkari zikir dan salat, sebagaimana yang kami katakan tadi. Wa hum fil haqiqah innama yunkiruna khilafahum lis-sunnah fi dzikri was salah wa nahwi dzalik. Padahal hakikatnya kita hanya mengingkari tata cara yang baru dibuat-buat tersebut. Salawat dengan berjamaah dan juga berdiri salam-salaman waktunya selesai salat fardu, itu yang diingkari. Selawat silahkan selawat sebanyak-banyaknya, apalagi hari Jumat. Silahkan di siang hari, di malam hari, berjalan kaki, sedang berkendaraan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sedang berbaring, sedang duduk, silahkan banyak selawat, tidak masalah. Tapi tata cara yang baru ini yang harus selesai salat 5 waktu, yang harus berdiri, yang harus salam-salaman dan segala macamnya, peluk-pelukan, ini yang diingkari, gitu. Nah, ini yang jadi Masya Allah, ya, perincian semacam ini adanya di dakwah sunnah, ya, tidak didapatkan di kajian-kajian yang kita tahu mereka adalah penyuruh kepada kesesatan. Berikutnya kami nukilkan, kami bawakan berikutnya adalah penukilan dari para ulama kita tentang pengingkaran mereka kepada bid'ah. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, ittabi' turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin. Ikutilah jalan-jalan petunjuk dan jangan engkau tertipu. Jangan engkau tertipu dengan orang-orang yang sesat. Jadi ikutilah jalan petunjuk dan tidak membahayakan engkau sedikit orang yang mengikuti petunjuk tersebut. Jadi ikuti petunjuk walau sedikit orangnya. Sedikit orangnya ikuti. Karena tidak berbahaya engkau, karena engkau bahagia malah. Ya, bukan berbahaya lagi, tapi berbahagia. Wa iyyaka wa turuqad dalalati wa la taqtar bi kathratil halikin. Dan hati-hatilah engkau untuk mengikuti jalan kesesatan, dan jangan engkau tertipu, terlena dengan banyaknya orang yang menempuh jalan kesesatan tersebut. Itu kata Fudail bin Iyad. Dan ini juga termasuk tahzir namanya. Tahzir namanya. Jangan ikuti orang-orang yang sesat walaupun banyak pengikutnya. Itu tahzir namanya.
Ikutilah jalan kebenaran walau sedikit orang mengikutinya. Itu namanya dakwah kepada sunnah. Begitu. Jadi jangan kita merasa kesepian, sedikit pengajiannya, sedikit juga yang hadir. Jangan. Jadi kita ikuti. Kita disuruh untuk mengikuti, bukan disuruh untuk lihat kiri kanan banyak enggak gitu kan. Bukan gitu. Ikuti kebenaran. Qadrullah memang saat itu dan saat ini sedikit pengikutnya. Ya, tidak masalah, ikuti aja begitu. Ada kalanya nanti banyak pengikutnya, begitu. Taib. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, "La tujalis sahiba hawa." Jangan engkau duduk bersama pengekor hawa nafsu, ya kan? Pengekor hawa nafsu yang selalu berhawa nafsu. Ketika berbicara masalah agama, baik itu masalah usul dan furu', masalah akidah dan manhaj dan fikih, selalu hawa nafsunya yang dikedepankan. Jangan ikuti, jangan duduk bersama mereka. Itu bahaya. Fayakzifu fi qalbika ma tattabi'uhu alaihi fatahlik. Karena khawatir dia dapat melemparkan syubhatnya ke hatimu, lalu engkau binasa. Au tukhalifuhu fayumridu qalbak, atau engkau jatuh dalam penyimpangan sehingga engkau dapat, au tukhalifuhu fayamrudu qalbaka, atau fayumridu qalbaka. Janganlah engkau duduk bersama pengekor hawa nafsu, khawatir nantinya dia akan membuang atau melemparkan syubhatnya kepadamu sehingga engkau binasa disebabkannya, atau paling tidak hatimu sakit disebabkannya. Hati para jemaah bisa sakit dikarenakan penyimpangan dan syubhat. Sakit. Seorang yang menyimpang itu hati kita sejatinya sakit. Ya, misalnya kita sudah jelaskan tentang kebenaran kepadanya, dia ingkari kebenaran tersebut. Itu saja pengingkaran demikian menyakitkan hati. Bagaimana dia menolak kebenaran, sudah saya jelaskan dalilnya, masalahnya. Kok diingkarinya, itu membuat hati kita sakit. Demikian. Makanya para ulama agar kita menghindari majlis-majlis seperti itu. Ini pelaku ahlu bid'ah, pengekor hawa nafsu. Kalau kita bacakan hadis ayat mental, itu mentalnya dakwah kita atau ditolaknya argumentasi kita, itu membuat hati kita sakit. Kok tidak terima padahal kebenaran yang saya sampaikan? Nah, gitu, hati kita sakit. Makanya jangan duduk bersama mereka. Fokus dengan dirimu dan kewajiban-kewajibanmu dalam ibadah. Demikian. Jadi kalau orang yang ahlu bid'ah itu memang sulit menerima kebenaran, makanya ditinggalkan para jemaah. Beda ceritanya kalau pengekor hawa nafsu minta dijelaskan penjelasan kebenaran, ya kan? Beda. Minta dijelaskan masalah ini seperti apa kebenarannya. Dia sedang ingin mencari kebenaran, jelaskan. Walaupun kita mungkin tidak berilmu, jelaskan apa yang didapatkan. Oh ya, masalah ini memang dilarang karena memang tidak ada zaman Nabi. Ini adanya di zaman kita saja, begitu misalnya. Oh ya, gitu ya. Itu bermanfaat. Bermanfaat kita menjelaskan. Tapi bayangkan terkenal di ahlu bid'ah. Kita sampaikan apapun, 1000 dalil pun dia akan tolak. Nah, tidak boleh kita duduk bersama mereka. Apalagi mengunjungi rumahnya dan juga duduk bersamanya, apalagi duduk belajar. Tidak, dekat saja tidak boleh. Karena tidak ada faedahnya kita menyampaikan kebenaran, tidak akan bisa ia terima. Karena memang tadi hawa nafsu, ya, istilahnya para ulama sahibu hawa, pemilik hawa nafsu, pengekor hawa nafsu. Jadi selalu dia akan tolak kebenaran dengan hawa nafsunya. Ya. Baik. Poin berikutnya, poin yang ke-14 dari Abu Kilabah, beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa, jangan kalian duduk bersama ahli ahwa. Sama juga ahli ahwa, pengekor hawa nafsu, ahlu bid'ah maksudnya. Para jamaah awal muncul penyimpangan ini bid'ah, sehingga mereka dikatakan ahlul ahwa juga, pengekor hawa nafsu. Karena memang mereka ini dengan mengikuti hawa nafsu mereka ini muncul bid'ah, begitu. Ya. Gambarannya kayak Zulkhuwaisirah yang berani protes kepada Nabi, itu kan hawa nafsu awalnya. Sesuatu yang bergejolak dalam hatinya, pasti ada bergejolak dalam hatinya. Ingkari enggak? Melihat pembagian Nabi kok enggak adil, syubhat dalam pikirannya. Tapi Nabi seorang Rasul, tapi ini kesalahan, diingkarinya dengan lisannya, dengan sikapnya berani
itu namanya hawa nafsunya sedang mendorong dia untuk mengingkari Nabi. Nah, itulah hawa nafsu. Sehingga sedikit syubhat yang dia ikuti lalu dia tampakkan ternyata syubhat dan berbahaya. Makanya seorang kalau punya syubhat tidak boleh diungkapkan, tidak boleh didakwahkan syubhatnya. Kita hendak sekarang dari syubhat yang ada syubhat di kepalanya, dengan pedenya dia dakwahkan, berjuang mendakwahkan syubhatnya, padahal dia yakin tidak 100% itu kebenaran yang dia dakwahkan. Dia tahu bahwasanya iya, kalau kita kembali kepada Al-Quran, hadis, mengikuti salaf itu memang jalan yang baik katanya. Tapi kita kalau kita dakwah ke sana, kita dimusuhi masyarakat, bilangnya tahu dia kebenaran itu, tapi tidak mau diikutinya. Itu artinya dia tahu bahwasanya dia sedang salah, tapi karena mengikuti kemauan mad'unya sehingga dia melenceng dari kebenaran. Akibatnya apa? Sanksinya apa? Dia mantap di atas kesesatannya dan dia tetap di atas kesesatan tersebut dan bid'ah tersebut. Mantap. Sulit kembali lagi kepada dakwah sunnah, bahkan sulit bertaubat baginya. Ya kan? Jadi malah musuh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang tadi kebenaran sudah jadi redup dan sudah menjadi hilang, terliputi oleh syubhat, sehingga syubhatlah yang menguasai hatinya sehingga dia mantap di atas syubhat tersebut. Maka kita khawatirkan bagi mereka yang belum bertaubat neraka Allah Azza wa Jalla itu. Makanya dari awal kita tidak boleh mengikuti syubhat-syubhat walau sekecil apapun. Dan Nabi SAW menjanjikan selamat dunia akhirat seseorang kalau dia jauh dari syubhat. Bukankah Nabi mengatakan faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, kata Nabi, barang siapa yang menjauhkan diri dari syubhat maka selamat dunia akhiratnya, kata Nabi, selamat dunia dan harta dan kehormatannya. Syubhat itu ada kemungkinan baik, ada kemungkinan jelek ya. Jadi dia bercampur. Makanya bahasa kita tuh sesuatu yang masih sama-samar bahasa kita. Bahasa Arabnya syubhat. Dalam hadis yang kita Nu'man ibn Bashir kalau tidak salah, yaitu innal halala bayyin wa wal haram bayyin. Halal itu jelas, yang haram juga jelas gitu. Namun ada di tengah-tengah namanya syubhat. Ini yang kita bahasakan sama-samar. Memang ada segi baiknya, ada segi jeleknya, itu syubhat namanya. Kita disuruh tinggalkan hal seperti itu. Begitu. Nah. Abu Kilabah mengatakan la tujalisu ahlal ahwa, janganlah kalian duduk bersama pengekor hawa nafsu, ahlu bid'ah, wala tujadiluhum, dan jangan berdebat dengan mereka, jangan adu argumen dengan mereka. Itu kata para ulama. Maka yang berdebat dengan ahlu bid'ah ini sebenarnya bukan melisihi daripada konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Itu seorang Ahlussunnah wal Jamaah itu meninggalkan perdebatan dengan mereka. Itu loh, kok bisa? Padahal kita kan wajib menegakkan kebenaran. Iya, tapi ini berdebat itu ada aturan-aturannya. Ulama bolehkan. Kalau pasti kita menang misalnya, kalau pasti dia kembali kepada kebenaran, alhamdulillah debat dia. Kalau enggak misalnya, jadinya malah masyarakat lihat argumentasi yang diajukan, malah terjadi nanti banyak orang yang kena syubhatnya kebatilan tersebut. Misalnya yang benar kalah. Jadi orang awam melihat yang seharusnya tadi yang batil itu ditinggalkan, tapi dia menang. Orang ikut kemenangan dia. Begitu. Jadi butuh medan, butuh keterampilan dan penguasaan orang-orang yang boleh berdebat itu. Jadi bukan tidak boleh sama sekali. Insyaallah ada pembahasannya dalam kitab manhaj ini. Ada. Tapi jadi konsep awalnya tinggalkan berdebat-debat dan juga berdiskusi yang sifatnya tidak ada manfaatnya dengan ahlu bidah. Gitu. Tinggalkan itu aja. Kita fokus dengan dakwah kita, kajian kita, belajar kita, ibadah kita, itu pesannya para ulama. Jadi bukan kita aja yang dinasihati para jamaah. Itu para ulama kibar itu begitu, dengan sikap mereka meninggalkan ahlu bidah. Jadi bukan kita yang dipesan para jamaah yang mungkin kurang memahami syubhat tinggalkan. Tidak, ulama pun juga dinasihati demikian. Ya. Fa inni la aman ayyagmisukum fi dalalatihim, karena aku tidak merasa aman dari ahlu bid'ah untuk menuangkan syubhat mereka dan kesesatan mereka. Wa yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifun, dan ahlu bid'ah dapat saja membuat kerancuan
dan membuat samar-samar kebenaran yang kalian ketahui. Jadi seorang sudah mantap mengetahui kebenaran sunnah, ternyata dengan mendengar perkataan bid'ah atau duduk bersama atau bergaul berteman dengan ahlu bid'ah, jadinya dia ragu-ragu, sama-sama memahami kebenaran yang selama ini dia pahami. Sebagai contoh misalnya, kita tahu bahwasanya hukumnya maulid adalah bid'ah, ya kan? Kalau kita baca kitab-kitab mereka, nanti ada perbincangan di sana, ada khilaf. Oh, rupanya ada perbedaan pendapat rupanya. Kalau maulidnya dengan acara-acara membaca sirah Nabi boleh begitu. Ada rupanya seperti itu. Itu syubhat itu. Dan itu ada di kitab para ulama juga ada. Di kitab-kitab para ulama kita sekarang ada itu, tapi ulama yang memang ada catatan padanya. Begitu. Tidak tegas menyampaikan bid'ah gitu. Jadi ini ulama syubhat memang juga. Para syekh syubhat, guru-guru syubhat banyak tuh. Di Timur Tengah juga banyak. Dalam kajian mereka, dalam kitab mereka demikian. Terkadang mereka tidak menulis dalam kitabnya, akan tapi dalam ceramahnya, dalam berdialog, engkau ingkari secara umum bid'ah katanya. Selama ini kita tahu dari kecil itu bid'ah. Ternyata ada sebuah jawaban dari ilmunya. Kalau kita maulid Nabi dengan membaca sirah Nabi itu boleh, bukan bid'ah katanya. Sehingga kita sedikit agak kendor lah, sedikit mengalah lagi tentang masalah itu. Jadinya kita tidak begitu tegas mengingkari, mentahzi dalam bid'ah tersebut. Maka lahirlah generasi-generasi yang sifatnya masih campur baur, itu tidak tegas. Ya. Jadi kalau itu hal yang bid'ah, ingatlah bahwasanya pesan Nabi, kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan di neraka. Sekecil apapun bid'ah pasti neraka. Itu ingat di situ. Jadi bukan masalah kecil atau besarnya ini. Kalau itu sebuah bid'ah, maka kita yakini hadis Nabi tentang bahaya bid'ah tersebut. Kalau memang itu sebuah bid'ah yang memang betul bid'ah, ya, bukan juga perkara sunnah dihukumi bid'ah lalu menyesatkan misalnya, tidak. Ada konsep-konsepnya. Dari Al-Hasan Al-Basri juga beliau mengatakan, La tujalis sahiba bid'atin fa innahu yumridu qalbak. Janganlah engkau duduk bersama pelaku bid'ah kerana ia dapat membuat hatimu sakit. Begitu. Sebagaimana kita sampaikan tadi, pelaku bid'ah itu dapat membuat hati kita sakit. Lewat cara yang kita berikan, misalnya kita sampaikan hadis-hadis Nabi, dia tolak begitu. Bahkan direndahkan kita. Jadi kita sendiri yang sakit hati. Misalnya masalah ini adalah jelas bid'ah, tidak ada dalilnya. Oh, berarti antum tak baca kata para ulama masalah ini katanya. Baca lagi antum. Begitu bilangnya. Sakit hati. Ya kan? Ada itu seperti itu. Padahal jelas bid'ah misalnya. Disuruh kita lagi baca lagi, kayaknya antum belum banyak mutalaah katanya, begitu. Jadi tambah sakit hati kita. Kadang-kadang dapat membuat pikiran kita menjadi terganggu. Padahal itu adalah syubhat yang disampaikannya. Berikutnya Ayyub Ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani mengatakan, Mazdada sahibu bid'ah ijtihadan illa zdada minallahi bu'dan. Tidaklah pelaku bid'ah menambah kebid'ahan kecuali hatinya akan semakin jauh. Tidaklah pelaku bid'ah bertambah semangat dalam melakukan bid'ahnya kecuali hatinya akan semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Berkata Abu Kilabah, ma btada'a rajulun bid'atan illa istahalla as-sayf. Tidaklah seorang berbuat bid'ah kecuali dia akan menghalalkan pedang. Demikian para jamaah, karena untuk membela syubhat bid'ah tersebut dia akan menghalalkan pedang, dia akan menghalalkan bunuh orang, menyerang, ya, menghalalkan perilaku perilaku yang zalim, ya. Padahal masalah bilangnya beda pendapat begitu, tapi kok lebih mengancam, malah membubarkan kajian dan juga mengusir segala macamnya. Itu padahal bilangnya mereka masalah khilafiyah, masalah bid'ah misalnya, tapi mereka lebih menggunakan fisik, bahkan menggunakan pihak ketiga. Orang sedang menjelaskan tentang hukum-hukum bid'ah, ya sudah, itu ilmunya sesuai dengan hujah-hujah yang dipelajarinya, demikian. Ada yang menyisihi,
tidak masalah kan begitu. Tapi seringkali mereka menghadang, mengusir, ya, menonaktif kajian lagi. Kan jadi tidak adil. Karena inilah ulama mengatakan tidaklah seorang berbuat bid'ah maka dia akan menghalalkan pedang membunuh. Itulah awal kali bid'ah Khawarij, mereka menghalalkan pedang, maksudnya membunuh orang. Jadi senang jika dibunuh saja itu pelaku dai sunnahnya begitu. Mengharap biar dia terbunuh atau meninggal begitu. Senang dia. Ini makna daripada apa yang dikatakan Al-Imam Abu Kilabah. Jadi mereka senang dan tidak senang jika masih ada dai-dai sunnah tersebut. Ya. Dan juga dengan meninggalnya Al-Ustaz Yazid, dan di kalangan mereka Ahlul Bid'ah, mereka senang berbicara masalah bolehkah kita mendoakan. Jadi kita yang dikatakan pembawa aliran sesat, terbalik arahnya. Ya. Tapi biarlah para jamaah, tidak usah tidak usah dilayani, ya. Kalau mau didoakan, doakan agar dapat hidayah. Kalau tidak, biarlah agar mereka bertanggung jawab di akhirat nantinya. Ya kan? Ada. Wa an ba'dis salaf, dan dinukil dari sebagian para ulama salaf, mereka mengatakan man jalasa sahiba bid'ah nuzi'at minhul ismah. Barang siapa yang duduk bersama ahlu bid'ah, ini maksudnya para jamaah duduk bisa juga berteman dekat dengannya. Jadi duduk sebentar saja tidak boleh sebenarnya, karena takut nanti syubhatnya, pengaruh dosa-dosanya berpengaruh kepada orang sekitarnya. Apalagi mau berteman misalnya, apalagi mau bermuka manis dengannya, ini tidak boleh. Seorang ahlu sunnah jauh dari area bid'ah ini. Nuziat minul isma, maka akan dicabut darinya keistiqomahan yang ada padanya. Keimanan dia tentang sunnah itu akan dicabut, sehingga nanti dia akan ragu terhadap kebenaran. Wa ukila ila nafsihi, dan dia akan diserahkan pada dirinya. Jadi seorang yang akan diserahkan pada dirinya, maka akan sulit dia akan bertahan. Karena seorang istiqamah para jamaah di atas sunnah itu karena memang hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, ya. Hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Terakhir, ada seorang laki-laki masuk kepada Imam Muhammad bin Sirin lalu ingin membacakan ayat. Maka Muhammad bin Sirin tidak mau mendengarkannya, malah menutup telinganya. Maka ada yang bertanya, "Wahai Imam, kenapa engkau tidak mau mendengarkan ayat yang dibacanya orang tersebut, ahlu bid'ah tersebut?" Maka Imam mengatakan, "Iya, saya tidak mau mendengarkan bacaan ayat darinya karena saya khawatir syubhatnya masuk ke hatiku." Kata Imam Muhammad bin Sirin itu. Imam, bukan kita, ya. Imam Muhammad bin Sirin mengatakan tidak mau mendengar bacaan ayat darinya atau hadis. Karena dia ni ahlu ahwa, ahlu bid'ah, dia akan mempelintirkan makna hadis atau ayat, sehingga khawatir nanti takut masuk ke hati Muhammad bin Sirin. Apalagi kita yang talibul ilmi, yang baru belajar, atau mungkin yang lama tapi masih belajar, ya. Sama-sama kita belajar, jadi tentu lebih hati-hati kita dari syubhat ahlu bid'ah. Ini sekiranya insyaallah cukup pembahasan tentang bid'ah yang telah kita urai panjang lebar tentang pembahasan bid'ah yang merupakan konsep kedua dari kitab dari Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dari usul pokok Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimallahu taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.